Shalom teman-teman, apakah kamu tahu bahwa tawuran pelajar adalah salah satu masalah serius di dunia pendidikan Indonesia? Menurut laporan Badan Pusat Statistik, sepanjang 2021, ada 188 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa. Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi tawuran antar pelajar yang terjadi di 37 kelurahan. Belum lagi ada fenomena begal, di mana para pelajar dituntut untuk melakukan tindak kriminal jika ingin masuk menjadi anggota sebuah geng motor. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa sih mereka tawuran? Mengapa sih mereka berkelompok-kelompok? Apa gunanya sih geng motor? Apa sih yang mereka perjuangkan sampai rela mengorbankan nyawa, bahkan nyawa orang lain? Memang manusia cenderung hidup secara berkelompok sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman manusia purba. Agar dapat memahami berbagai fenomena kelompok dalam masyarakat, idealnya kita memahami tentang konsep kelompok sosial, atau ada juga yang memakai istilah komunitas, terutama dari sudut pandang ilmu sosiologi. Kelompok sosial dan komunitas merupakan dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Kalau kita lihat, keduanya memiliki beberapa persamaan. Pertama, baik kelompok sosial maupun komunitas dibangun atas dasar interaksi antar individunya. Kedua, sama-sama menciptakan ikatan antara anggotanya, baik melalui identitas, nilai, atau pengalaman bersama. Ketiga, baik dalam kelompok sosial maupun komunitas, struktur, norma, dan nilai disetujui bersama, kemudian dipatuhi oleh para anggotanya. Pada video ini, kita akan membahas tentang apa itu komunitas. Agar lebih mudah dipahami, saya akan membagi pembahasan komunitas ke dalam beberapa bagian, yaitu pengertian komunitas, ciri-ciri komunitas, jenis-jenis komunitas, fungsi komunitas, dinamika perubahan dan tantangan komunitas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, untuk mengetahui penjelasan mendalam tentang komunitas dalam perspektif sosiologi, perhatikan video ini sampai selesai ya. Sosiologi. Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian komunitas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, seperti masyarakat dan paguyuban. Dalam sosiologi, komunitas merupakan salah satu konsep fundamental yang menarik perhatian para peneliti. Konsep ini mengacu pada sekelompok individu yang berinteraksi dalam lingkup geografis atau minat tertentu, membentuk pola-pola sosial, dan berbagai norma serta nilai yang serupa. Melalui kacamata sosiologi, komunitas tidak hanya dipandang sebagai kumpulan orang yang tinggal di area yang sama, tetapi lebih luas lagi mencakup aspek-aspek interaksi sosial, identitas bersama, dan rasa kebersamaan yang mengikat anggotanya. Oke, selanjutnya kita cari tahu pengertian komunitas menurut para ahli sosiologi. Istilah komunitas berasal dari bahasa Latin, komunitas yang berarti kesamaan, atau berasal dari kata dasar communis yang berarti publik, milik bersama, atau milik satu sama lain. Mengutip buku Sosiologi Komunitas Menyimpang oleh Suwardi, komunitas merupakan orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Sebuah komunitas biasanya memiliki karakteristik etnik dan kultur yang sama. Menurut pengertian ekologi, komunitas adalah sekelompok organisme yang saling bergantung pada satu wilayah dan mereka saling berinteraksi. Kemudian menurut World Health Organization atau WHO di tahun 1974, komunitas adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas wilayah, keyakinan nilai, dan minat yang sama, serta adanya interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Spartley tahun 1985, mendefinisikan komunitas sebagai sekumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya.
Sedangkan menurut Kuncharaningrat tahun 1990, komunitas diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah dan berinteraksi menurut suatu sistem, adat istiadat, serta terikat oleh rasa identitas suatu komunitas. Sementara menurut Saunders tahun 1991, mengartikan komunitas sebagai tempat atau sekumpulan orang-orang atau sistem sosial. Saya rangkum secara singkat ya, bagaimana komunitas didefinisikan dalam perspektif sosiologi. Jadi begini, secara sederhana dapat disimpulkan, pengertian komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul di suatu wilayah yang sama, serta memiliki keyakinan nilai, minat yang sama, kemudian saling berinteraksi. Nah, bagaimana? Sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan dengan membahas apa saja ciri-ciri komunitas. Mungkin selama ini kalian menganggap komunitas itu merupakan kelompok masyarakat yang lebih kecil. Ya, ada benarnya sih. Komunitas itu ukurannya relatif lebih kecil, sehingga anggotanya dapat saling mengenal satu sama lain. Kemudian memiliki kesamaan kepentingan atau tujuan. Bisa berupa di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau keagamaan. Kemudian terdapat interaksi dan komunikasi yang intensif antar anggotanya. Dan memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama. Jadi sederhananya begini. Saya bantu rangkum secara singkat ya. Ciri-ciri utama dari sebuah komunitas adalah yang pertama, memiliki interaksi sosial. Maksudnya adalah anggota komunitas terlibat dalam interaksi sosial yang berkelanjutan, yang membentuk dasar dari hubungan sosial mereka. Yang kedua, memiliki kesamaan nilai dan norma. Maksudnya, komunitas memiliki nilai dan norma yang dianut bersama, yang membantu dalam membentuk perilaku dan ekspektasi di antara anggotanya. Yang ketiga, memiliki rasa kebersamaan. Maksudnya, ada perasaan afiliasi atau identitas bersama yang kuat di antara anggota komunitas. Seringkali disertai dengan perasaan memiliki dan solidaritas. Yang keempat, persamaan lokasi geografis. Meskipun tidak selalu, banyak komunitas memiliki dasar geografis yang membantu mendefinisikan batasan fisik dan sosial mereka. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, komunitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Oke, kita masuk ke pembahasan jenis-jenis komunitas. Secara umum, komunitas bisa dibagi ke dalam 4 jenis. Pertama, komunitas berdasarkan wilayah. Contohnya komunitas yang anggotanya tinggal di wilayah geografis yang sama, seperti desa, kelurahan, atau kota. Kedua, komunitas berdasarkan kepentingan. Contohnya komunitas yang anggotanya memiliki kesamaan kepentingan atau tujuan, seperti komunitas petani, komunitas pedagang, atau komunitas pecinta lingkungan. Ketiga, komunitas berdasarkan agama. Contoh komunitas yang anggotanya memiliki kesamaan keyakinan agama, seperti komunitas umat Kristen, umat Islam, atau umat Hindu. Keempat, komunitas berdasarkan suku bangsa. Contohnya komunitas yang anggotanya memiliki kesamaan suku bangsa, seperti komunitas Jawa, Sunda, atau Batak. Tapi dalam sosiologi, komunitas tidak sesederhana itu. Komunitas dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, komunitas lokal. Mereka terikat oleh lokasi geografis tertentu, seperti desa, lingkungan, atau kota. Kedua, komunitas minat. Mereka terbentuk berdasarkan minat atau kegiatan bersama, seperti komunitas hobi, profesional, atau olahraga. Ketiga, komunitas praktik. Mereka berkumpul sebagai individu yang berbagi profesi atau praktik kerja. Seringkali bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Keempat, komunitas virtual. Merupakan komunitas yang terbentuk dan berinteraksi secara platform digital atau online, tanpa keterikatan lokasi geografis yang spesifik. Sebagai contoh, pasti banyak dari seumuran kalian yang tergabung dalam komunitas game. Mungkin kamu bertanya-tanya,
Memang hidup berkomunitas penting. Apakah komunitas ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah iya. Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Komunitas dapat menjadi wadah bagi anggotanya untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas juga dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih luas lagi. Bagaimana? Apakah sampai di sini sudah lebih jelas? Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai fungsi komunitas dalam masyarakat. Ya, komunitas memainkan peran penting dalam struktur sosial masyarakat dengan fungsi-fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Jadi komunitas itu merupakan arena utama sosialisasi, tempat individu belajar norma, nilai, dan perilaku sosial. Komunitas merupakan tempat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, seperti kebutuhan akan rasa aman, rasa memiliki, dan rasa terhubung dengan orang lain. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai dukungan sosial. Komunitas dapat memberikan dukungan moral dan material bagi anggotanya. Di dalam sana, diharapkan akan mendapatkan motivasi, nasihat, dan wawasan yang ideal bersifat positif. Bisa juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya, seperti melalui kegiatan ekonomi bersama atau saling membantu dalam hal keuangan. Kemudian yang ketiga, fungsi pemeliharaan budaya. Komunitas berperan dalam menjadi wadah yang memelihara dan meneruskan tradisi, bahasa, dan budaya kepada generasi berikutnya. Dan yang keempat, fungsi integrasi sosial. Komunitas membantu integrasi anggotanya ke dalam masyarakat yang lebih luas, memfasilitasi partisipasi sosial dan politik. Untuk contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat fungsi dari partai politik. Anggotanya dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti melalui kegiatan-kegiatan sosial politik. Nah, bagaimana? Sudah makin jelas kan? Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang dinamika perubahan dan tantangan komunitas dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, komunitas terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika internal dan pengaruh eksternal. Faktor-faktor seperti migrasi, perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, dan transformasi sosial dapat mempengaruhi struktur dan fungsi komunitas dalam masyarakat. Misalnya, globalisasi dan digitalisasi telah memungkinkan pembentukan komunitas virtual yang melampaui batasan geografis tradisional, memperluas konsep interaksi sosial. Contohnya, grup WhatsApp, grup Facebook, bahkan sekarang sangat memungkinkan bahwa kalian tidak kenal dengan orang yang ada di satu komunitas atau grup di mana kalian ikut bergabung di dalamnya. Inilah tantangan besar yang dihadapi komunitas masa kini. Kita bahas satu persatu ya. Tantangan pertama, fragmentasi sosial. Maksudnya begini, di zaman yang serba instan ini, sifat individualistis sangat melekat pada generasi muda, yang hampir dapat dipastikan menyebabkan hilangnya ikatan dalam komunitas. Tantangan kedua, polarisasi. Dalam hal ini, perpecahan dalam komunitas rawan terjadi karena di dalam terdapat perbedaan ideologi, keadaan ekonomi, dan latar belakang budaya. Seperti tahun politik 2024. Sangat sensitif jika perbedaan pendapat terjadi di dalam komunitas. Bisa menjadi sebuah konflik yang fatal akibatnya. Tantangan ketiga, marginalisasi. Isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, kesenjangan sosial di masyarakat mengancam komunitas dari dalam. Rawan terjadi pemisahan diri secara tidak baik-baik, membentuk komunitas yang baru. Tantangan keempat, teknologi. Meskipun teknologi memiliki peran penting bagi komunitas virtual, tapi teknologi menjadi penyebab tren negatif soal kesehatan mental. Banyak contoh kasus terjadi. Kehidupan seseorang hancur karena terlalu aktif berkegiatan bersama komunitas virtualnya. Bagaimana? Sudah makin paham kan? Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi begini, komunitas merupakan konsep penting dalam sosiologi yang mencakup lebih dari sekedar lokasi geografis atau kumpulan individu. Komunitas berfungsi sebagai fondasi bagi interaksi sosial, pembentukan identitas, dan pemeliharaan norma serta nilai.
Komunitas dapat menjadi wadah bagi anggotanya untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas juga dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Seperti ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 4-7. Janganlah kamu masing-masing memerhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Karena apa yang ada di dalam Kristus Yesus, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Bahkan Yesus sendiri membutuhkan komunitas. Alkitab mengatakan bahwa tidak baik sendirian, bahwa Yesus memiliki 12 murid dan 3 orang teman akrab. Sebelum pergi ke Yerusalem, Yesus pergi menemui teman baiknya, Maria, Marta, dan Lazarus. Karena ia tahu bahwa dia akan disalibkan. Kemudian pada malam sebelum penyaliban, Yesus meminta kepada murid-muridnya berdoa untuknya, meskipun ia mendapati mereka tertidur. Di sini kita lihat bahkan Yesus membutuhkan dukungan dari komunitasnya hingga pada saat-saat terakhir. Sesuai dengan fungsi komunitas yang tadi sudah kita bahas, yaitu fungsi dukungan sosial. Dari berbagai jenis dan fungsi, komunitas memainkan peran krusial dalam struktur sosial masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan di era modern, adaptasi dan evolusi komunitas terus membuktikan ketahanan dan fleksibilitasnya dalam menjawab perubahan sosial. Dinamika komunitas di Indonesia sendiri sangat beragam, mengingat keberagaman suku, agama, budaya yang ada. Komunitas lokal seperti desa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Meski demikian, modernisasi telah memunculkan beragam komunitas baru di perkotaan, seperti komunitas profesi, komunitas virtual di media sosial, dan lain sebagainya. Pemahaman mendalam tentang komunitas dari perspektif sosiologi penting untuk melihat bagaimana komunitas-komunitas tersebut bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Kita akan lebih bisa menghargai keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Dan yang paling penting, dengan pengetahuan yang luas tentang hidup bermasyarakat, kita tidak mudah diprovokasi menuju konflik dan perpecahan. Sampai di sini sudah jelas ya. Sekian penjelasan tentang komunitas dalam perspektif sosiologi. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulang video ini sampai teman-teman paham. Tuhan memberkati.